Pernah gak sih kalian terpikirkan akan satu hal, yaitu mengenai kenapa satu minggu itu ada 7 hari? Kenapa bukan 5 hari? Atau 10 hari? Biar jadi genap gitu. Nah, kalau kalian pernah terpikirkan akan hal tersebut, maka jawabannya itu ada pada sejarah suatu negeri, yaitu negeri Mesopotamia. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Mesopotamia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya negeri yang berada di antara dua sungai. Yang seperti kita tahu, sungai ini itu adalah Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Yang dimana pada masa modern sekarang, kedua sungai tersebut itu berada di wilayah Irak. Di peradaban Mesopotamia yang tanahnya subur inilah peradaban manusia pertama kali dimulai, dan di Mesopotamia ini adalah tempat lahirnya nama-nama hari yang kita kenal sampai sekarang. Kalau kita melihat Mesopotamia pada zaman sekarang, mungkin kita itu bakal ngelihat suatu bukit-bukit. Di Mesopotamia itu banyak sekali perbukitan. Tapi kalau kita mengamatinya secara lebih dalam lagi, sebenarnya itu bukan bukit, melainkan itu adalah bekas reruntuhan kota Mesopotamia kuno. Salah satu bentuk reruntuhan dan puing-puing yang tersisa masih ada sampai zaman sekarang adalah reruntuhan bekas kota Babylon, yang dimana Babylon ini adalah ibu kota orang Babilonia. Dan bahkan kota Babylon ini pernah tercatat sebagai ibu kota terbesar dalam sejarah pada masa itu. Ada juga reruntuhan yang letaknya berada di tepi timur Sungai Tigris yang berseberangan di kota Mosul, Irak pada zaman sekarang, yaitu kota Niniwa, yang dimana kota Niniwa ini adalah ibu kota orang-orang Asyur. Dan kota Niniwa ini tercatat dalam sejarah sebagai kota terbesar kedua pada zaman Mesopotamia dulu. Kalau ngomongin raja di Mesopotamia ini tidak hanya dipimpin oleh seorang raja saja, seperti halnya di Mesir, karena di Mesopotamia ini tempat bermukim berbagai macam suku bangsa, yang dimana kekuasaan di Mesopotamia ini silih berganti tergantung suku bangsa mana yang sedang menguasai Mesopotamia. Suku bangsa di Mesopotamia yang sangat terkenal itu ada 3, yaitu orang Sumeria, orang Asyur, dan orang Babilonia. Kalau kita jalan-jalan ke Irak, kita bakal nemuin sebuah reruntuhan kota, yaitu kota Ur. Ur adalah salah satu kota termegah pada zaman dulu. Disinilah silih berganti bangsa-bangsa yang hebat itu berkuasa. Mulai dari bangsa Sumeria yang jenius, bangsa Asyur yang tangguh, dan bangsa Babilonia yang terkenal akan ilmu pengetahuannya. Dalam timbunan kota Ur terdapat beberapa batu segel bundar dan lempengan tembikar yang berguratkan tulisan Sumeria kuno yang ditulis di atas lempengan tanah liat menggunakan alat-alat yang runcing, yang hasilnya membentuk pola runcing seperti paku, yang akhirnya disebut huruf paku atau cuneiform. Lewat peninggalan-peninggalan lempengan tanah inilah kita jadi mengetahui bahwasannya bangsa Sumeria ini sangat terobsesi terhadap luar angkasa atau langit-langit, dan bahkan tertera mengenai kisah pahlawan Gilgamesh melawan monster dan naga. Di prasasti itu juga diceritakan mengenai Raja Hammurabi, yang dimana Raja Hammurabi ini menuliskan hukum tertulis pada masa itu, sehingga disebut Undang-Undang Hammurabi, yang dimana ini adalah salah satu undang-undang tertulis paling kuno, paling tua di dunia, yang pada akhirnya dicatat sebagai Undang-Undang Hammurabi. Selain hukum, orang-orang di Mesopotamia pun terobsesi terhadap langit-langit pada malam hari, sehingga mereka setiap malam selalu mengamati bintang-bintang yang ada di luar angkasa. Orang-orang Mesopotamia kuno pada akhirnya menemukan 5 planet, yaitu planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ditambah 2 lagi, yaitu matahari dan bulan. Sehingga kelima planet, matahari dan bulan itu diadopsi menjadi nama-nama dewa mereka. Dan nama-nama dewa mereka pun itu diadopsi menjadi nama-nama hari di bahasa Mesopotamia kuno dulu. Untuk menyembah dewa-dewa langit dan matahari dan bulan, bangsa Mesopotamia ini menciptakan zigurat. Nah,
Ziggurat ini adalah sebuah menara kuil yang digunakan untuk menyembah. Ziggurat ini adalah tempat beribadah yang berupa menara kuil. Seolah tinggi dari menara ini kayak pengen menyentuh langit gitu. Dan para pendeta Babilonia ini naik ke atas ziggurat pada malam hari untuk meramalkan nasib-nasib dan menghitung waktu lewat bintang-bintang. Sistem 7 hari dalam seminggu ini terus disempurnakan dan mencapai puncaknya pada zaman Raja Nebukadnezar II. Dia adalah Raja Babilonia yang terbaru dan bahkan membangun kota menjadi sangat megah sekali dibandingkan sebelumnya. Dan kota pun lengkap dengan menara-menara ziggurat yang sangat banyak sekali. Dari Mesopotamia ini, pada akhirnya sistem 7 hari dalam seminggu ini menyebar ke Romawi atau ke Eropa dan bahkan pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia sekarang. Jadi ya kesimpulannya ya, setiap kalian itu lagi nyantai gitu setiap hari Minggu atau kalian malas menghadapi hari Senin, sebenarnya kalian itu lagi ngejalanin tradisi kuno zaman Mesopotamia gitu. Bayangin aja, jadi secara tidak langsung kita ini menjalankan ritual atau tradisi kuno yang ribuan tahun lalu gitu, zaman Mesopotamia, dan bahkan kita masih melakukannya itu sampai zaman sekarang. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku bahas gitu. Kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian atau materi, kalian bisa koreksi sendiri di kolom komentar. Jadi kita berdiskusi yang sehat. Mungkin cukup segitu. Sampurasun, hatur nuhun tos nonton video nepi ka tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.